Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Pernah kepikiran nggak kalau cara kita ngurus uang receh itu sebenarnya lagi nentuin kita siap apa enggak buat nerima uang yang jauh lebih gede? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Hayo, ngaku. Kita semua kan pengennya punya gaji besar, hidup nyaman, bebas finansial. Tapi anehnya, seringkali kita justru pusing tujuh keliling ngatur duit yang ada di dompet sekarang. Nah, ini dia paradoksnya. Kalau ngelola yang sedikit aja kita kewalahan, gimana ceritanya kita bisa siap buat ngelola rezeki yang berkali-kali lipat lebih besar? Ini dia ide kuncinya. Coba deh bayangin, uang yang kamu pegang sekarang, sekecil apapun itu, adalah cermin. Bukan cermin biasa, tapi cermin yang nunjukin versi finansial dirimu di masa depan. Gimana kamu ngejaga, ngabisin, atau muterin uang itu hari ini, itulah gambaran akurat tentang gimana kamu bakal memperlakukan hartamu nanti. Nah, ini yang sering salah kaprah. Skill ngatur duit itu bukan sihir yang simsalabim langsung muncul pas gaji naik. Bukan gitu cara kerjanya. Kemampuan ini tuh kayak otot. Harus dilatih, dibentuk lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten, disiplin, dan penuh kesadaran. Dan latihannya, ya dimulai dari sekarang. Coba kita lihat perbedaannya. Ada dua kubu nih. Di satu sisi, ada pola pikir boros. Cirinya, gampang banget beli sesuatu tanpa mikir, gampang tergoda diskon atau tren, dan sering nggak sadar duitnya lari kemana aja. Di sisi lain, ada pola pikir siap. Mereka ini tahu apa yang penting, disiplin sama tujuannya, dan paham nilai dari setiap rupiah yang dikeluarin. Nah, pertanyaannya, kita lebih sering latih pola pikir yang mana nih? Oke, jadi gimana caranya biar kita bisa punya pola pikir siap? Tenang, nggak rumit kok. Ada 7 latihan disiplin yang super praktis yang bisa langsung kita coba buat bangun fondasi finansial yang kokoh. Siap? Yuk kita bedah satu persatu. Yap, bener banget. Ada 7 langkah. Anggap aja ini kayak workout plan buat otot finansial kita. 3 latihan pertama ini adalah fondasi utamanya. Pertama, lacak semua pengeluaran biar kita melek duit kita lari kemana. Kedua, latih diri buat misahin mana yang beneran butuh sama yang cuma pengen sesaat. Dan ketiga, mulai nabung. Nggak penting jumlahnya berapa, yang penting itu ngebangun kebiasaannya. 3 ini pilar utamanya. Latihan pertama, lacak pengeluaran yang tak terasa. Seringnya, dompet kita bocor itu bukan karena beli barang mahal loh, tapi justru dari pengeluaran kecil-kecil kayak gini. Segelas kopi di kafe, ongkir karena mager, langganan aplikasi yang jarang dibuka, uang parkir, kelihatannya sepele, tapi kalau dijumlahin sebulan, wah bisa kaget sendiri. Mencatatnya bakal ngebuka mata kita banget. Latihan kedua. Sebelum kamu check out belanjaan online atau beli sesuatu yang nggak ada di rencana, coba deh berhenti dulu sebentar. Terus, tanya ke diri sendiri, aku beneran butuh ini atau cuma pengen ngerasa senang sesaat aja? Pertanyaan simpel ini tuh kayak rem darurat yang ampuh banget buat ngendaliin pengeluaran emosional. Latihan selanjutnya adalah soal keberanian berkata tidak. Bukan cuma nolak ajakan teman, tapi juga bilang tidak ke keinginan impulsif diri sendiri. Ingat kutipan ini deh. Nolak kesenangan kecil hari ini, itu bukan berarti kamu sengsara, itu artinya kamu lagi membayar untuk kebebasan yang jauh lebih besar di masa depan. Latihan kelima ini soal mengubah cara kita mandang pengeluaran. Jangan cuma buat dihabiskan, coba alokasikan sebagian uangmu buat investasi paling aman dan paling untung sedunia, yaitu dirimu sendiri. Beli buku, ikut kursus online, belajar skill baru, investasi leher ke atas ini percayalah, untungnya bakal balik berkali-kali lipat. Latihan ke-6 ini soal mental. Jangan sampai kita kejebak sama tekanan sosial buat kelihatan wah. Hidup sederhana itu bukan tanda kamu gagal. Justru sebaliknya. Itu adalah tanda kekuatan, tanda kalau kamu sadar diri, dan kamu fokus sama tujuanmu sendiri. Bukan cuma ngejar validasi dari orang lain. Dan yang terakhir, latihan ke-7. Evaluasi rutin. Disiplin itu butuh dievaluasi biar makin tajam. Cukup luangin waktu 15 menit aja tiap akhir bulan buat nge-review keuangan. Apa yang udah bagus? Di mana aja bocornya? Aktivitas singkat ini bakal ngasah feeling finansial kita jadi makin peka dari waktu ke waktu. Terus, kapan waktu yang pas buat mulai ini semua? Jawabannya, ya sekarang juga. Bukan nunggu gaji naik, bukan nunggu dapat bonus, bukan nunggu tahun depan. Kamu nggak perlu nunggu kondisi sempurna. Latihan ini dimulai dari uang yang ada di dompetmu hari ini. Kalau ada satu hal yang paling penting buat kamu ingat dari obrolan kita kali ini, ya ini dia. Poin utamanya adalah disiplin finansial itu sama sekali bukan tentang seberapa besar uang yang kamu pegang. Ini murni soal kebiasaan yang kamu bangun setiap hari. Kalau kamu bisa disiplin dengan 100.000, kamu juga pasti bisa disiplin dengan 100 juta. Yuk,
kita balik lagi ke metafora cermin tadi. Coba ingat lagi cermin finansialmu. Setiap kali kamu sadar milih buat nabung, ketimbang jajan impulsif, setiap kali kamu nyatet pengeluaranmu, kamu itu sebenarnya lagi latihan. Kamu lagi nunjukin ke dirimu sendiri, di cermin itu, kalau kamu tuh siap, dan kamu pantas dipercaya buat tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu sama satu pertanyaan ini buat direnungkan. Coba deh, lihat uang yang kamu punya sekarang, sekecil apapun itu. Kebiasaanmu sama uang itu hari ini sebenarnya lagi ngelatih kamu buat masa depan yang kayak gimana. Pilihannya ada di tanganmu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.